Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pelabelan Settle, yaitu Super Edge Anti Magic Total Labeling, dimana kemarin saya jelaskan macam-macam labelingnya, tetapi sekarang saya menjelaskan cara melabelkan atau memberi label pada graf. Jadi langkah pertama yang kalian harus tahu yaitu kalian harus mencari grafnya terlebih dahulu, dimana graf ini dia adalah sembarang graf, tentunya bukan graf khusus. Graf khusus yang sudah saya jelaskan kemarin yaitu graf yang sudah ditemukan pelabelannya, namanya sudah ditemukan. Tetapi yang sekarang yang kalian cari adalah graf yang labelnya kalian tentukan sendiri dan namanya kalian tentukan sendiri, dimana berarti dia terdiri dari titik dan garis gitu ya grafnya. Nah, sekarang gimana Bu cara pelabelannya dan gimana cara penyimbolannya? Kemarin kan sudah dijelaskan untuk X itu yang mana, Y yang mana, Z yang mana, itu kan tergantung dengan masing-masing graf yang kalian temukan. Karena untuk penamaan simbol-simbolnya itu disesuaikan dengan pola. Jadi bukan sembarang ini saya kasih X, titik ini saya kasih Y, titik ini saya kasih Z, bukan. Jadi yang saya contohkan di sini, misalnya di sini ada suatu graf yang saya sebut kemarin yaitu graf tribun. Nah, kalau di dalam tulisannya dia seperti ini. Nah, ini kan graf tribun. Kenapa saya namakan tribun? Karena ini merupakan tempat duduk pertama, tempat duduk kedua, tempat duduk 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi graf yang ini saya kembangkan ke samping, atas, bawah, karena kebetulan ini adalah yang pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, ini kelima, maka saya kembangkan ke atas terus gitu. Jadi tempat kursinya yang saya namakan itu diskonektifnya itu yang ke samping. Nah, caranya dia kan cuma satu baris gini ya. Nah, dia bisa dikembangkan juga bermacam-macam sampai banyak. Jadi ini sebaris, sebaris, sebaris sampai banyak. Yang di sini hingga N, yang di sini hingga M. Jadi begitu sebenarnya konsep sebenarnya untuk mencari graf. Sehingga untuk pelabelannya yang kesini kita cari rumusnya, yang kesini kita cari rumusnya. Jadi hingga N-nya kita cari rumusnya, yang hingga M-nya kita cari rumusnya, begitu ya. Nah, untuk yang pertama saya kasih tahu untuk penyimbolannya. Yang pertama titik ini saya kasih B1. Yang ini X2, X3, X4, X5 hingga Xn dan seterusnya. Kenapa yang di sini kok nggak X juga? Karena di sini adalah titik awal. Titik awal di sini dia itu konsepnya berbeda dengan ini, dan ini. Kenapa? Karena ini tidak ada sambungannya ke garis yang ke sini. Nah, sedangkan yang X1 ini dia menyambung garisnya dari X1 ini ke Z2 gitu. Sedangkan yang di sini kan paling awal, jadi dia nggak ada sambungannya ke sini gitu. Makanya saya kasih B1. Sedangkan X1 hingga Xn ini konsepnya sama. Dia itu titik yang disambungkan di antara 3 garis, dimana dia itu labelnya juga polanya sama. Dia setelah misalnya ya, ini kan dia labelnya 5, di sini 4. Karena di sini 4, setelah itu di sini 5, di sini 8, pasti di sini 9 gitu kelanjutannya. Kalau di sini 12 pasti di sini 13 gitu. Kadang ada titik yang lompat, di sini 4, di sini 5 misalnya. Di sini 8. Di sini bukan 9 tetapi 11. Nah, maka di sini bukan X1, di sini bukan X2 kalau konsepnya seperti itu. Jadi karena kebetulan di sini sama konsepnya, jadi saya kasih X1, X2, X3 hingga Xn gitu ya. Begitu pula untuk titik yang ini. Ini kan ada titiknya yang ini gitu ya. Tiga saf maksudnya. Yang di sini saya tulis Z1, Z2, Z3 hingga Zn. Karena dia memiliki konsep yang sama. Tetapi di sini kan awal, Bu. Di sini kan di awal, Bu. Tetapi dia berurut meskipun awal. Jadi meskipun di sini 1, di sini 2, di sini 1, 2, di sini pasti 5, 6, pasti ke sini lagi gitu. Makanya dia Z hingga N sama. Yang di sini juga sama, Y-nya di sini 4. Nah,
4, terus habis itu dia dihubungkan dengan 2 garis, konsepnya juga sama. Yang ini juga habis 2, di sini 3, 4, yang di sini 6, 7, di sini 8. Nah, di sini 10, 11, 12. Nah, berarti konsepnya dia sama, sehingga di sini adalah Y1 hingga YN. Begitu ya untuk cara penyimbolannya. Nah, sekarang kita beralih. Nah, karena penyimbolan ini penting, sekarang kita beralih ke pelabelannya. Jadi pelabelan yang pertama adalah yang kita lihat. Untuk pelabelannya kita mulai pada satu graf dulu. Satu grafnya saya adalah yang seperti ini. Dia hanya terdiri dari satu kursi saja. Satu kursi itu pelabelannya saya kasih ini nomor 1, ini titik yang kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya saya taruh titik-titik yang dengan polanya adalah atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah, harus begitu seterusnya. Jadi ini kursi pertama, kursi kedua, ketiga, polanya harus seperti itu. Jadi atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah. Berarti yang kedua, atas, tengah, tengah, bawah, atas, tengah juga. Begitu pula seterusnya hingga ke end. Konsepnya harus sama, polanya juga harus sama, karena nanti itu menentukan labelnya dia itu bentrok atau ada label yang sama atau enggak. Nah, dengan konsep titik yang seperti itu, setelah 2 titik kita jumlahkan, apakah ada jumlah sisi yang bentrok? Kita lihat 1 ditambah 2, 3. Terus 4-nya ada di mana? Oh, di sini. 1 ditambah 3, di sini 4. 5-nya ada di mana? 2 tambah 3, 5. Begitu pula seterusnya hingga ternyata dia berurutan. Karena angka dimulai dari 1 kan bilangan asli. Jangan lupa graf terdiri dari bilangan asli dan dia tidak boleh desimal. Maka dia diperoleh dari angka atau berasal dari angka 1. Angka 1 pasti jumlah sisi yang paling kecil adalah 3, yaitu 1 yang ditambah dengan 2. Apakah nanti ada 1 yang langsung ditambah dengan 3, langsung ditambah dengan 4 gitu? Bisa, akan tetapi nanti kalau misalnya penambahan sisinya itu terlalu besar hasilnya, yaitu misalnya 1 yang langsung ditambah dengan 7, pasti nanti untuk mencari rumusnya susah. Jadi kalau bisa yaitu angka yang terkecil dulu. Jadi 1 ditambah 2 berarti dia dimulai dari 3. Coba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berurutan dan tidak ada angka yang terulang atau tidak ada angka yang dilangkai. Jadi dia berurutan. Nah, berarti pola dengan ini saya lanjutkan dengan graf yang kedua, ketiga, keempat, yaitu seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tengah lagi ya. 7, 8, 9, 10, tengah 11, 12, 13, 14, tetap ya polanya ya. 15, 16, 17, 18, tetap begitu. Hingga dia ada berapa graf? 1, 2, 3, 4, 5, berarti N-nya sama dengan 5, ada 5 graf. Coba kita lihat sisinya apakah ada yang bentrok. Ditambah 1 tambah 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, Gibran. Lanjut hingga 4 berapa ini? Hingga 43. Jadi dia nggak ada yang bentrok angka-angkanya. Maka pola yang seperti itu yang kita taruh di graf tribun ini. Begitu pula dengan graf kalian nanti cara pelabelannya gimana. Jadi setelah kita ketemu pelabelannya bagaimana, maka kita akan mencari rumusnya. Jadi segini dulu ya, mungkin langkah pertama yang kalian harus cari adalah graf dengan simbol dan pelabelannya dulu. Nanti carinya rumusnya tinggal ngikutin. Kalau sudah ketemu simbol dan pelabelannya, maka cari rumusnya saya nanti ajarin. Karena yang lebih susah itu mencari graf dengan menemukan pola label dan simbolnya. Jadi kalau sudah itu ketemu, tinggal mencari rumus-rumusnya. Ini merupakan semua saya kasih contoh. Dek, sini Dek. Kasih contoh yang ini.
Nah, ini saya kasih contoh aja ya, karena kalian nanti tugasnya nggak sampai diskonektif, yaitu nggak sampai mengembang sampai beberapa kopian ke M. Jadi kalian hanya mengembang sampai ke N saja. Nah, di sini satu graf. Jadi saya kasih polanya yang untuk ke kopian M. Jadi ini ada 3 kopian M, ada M-nya 3. Ada yang ini kopiannya 1, 2, 3, jadi ke N, jadi ke M gitu, ada 3 di sini. Ada yang kelima, jadi ini nanti dia menjadi ini tuh 2, 3, 4, 5. Jadi ini grafnya harus nyambung dan pelebalannya juga nyambung, bukan pelebalannya cuma ke sini terus ada lagi pelebalannya ke sini, enggak. Jadi ada misalnya 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini gitu. Jadi dia nyambung seberapapun, jadi bisa dicari nanti rumusnya. Jadi begitu sih sebenarnya cara nyari untuk pelabelan. Jadi nggak cuma yang saya ajarkan tadi kan cuma ke N, jadi labelnya cuma yang ke sini saja nggak. Jadi nanti bisa yang ke sini, ada 1 di sini, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, entah itu di titik yang mana. Nah, pokoknya nanti menghasilkan label sisi yang benar. Dan polanya pasti nanti kalau di awal polanya sudah seperti itu, nanti ke belakang pasti begitu. Jadi tinggal ngikutin gitu. Mungkin untuk hari ini sekian. Jadi tugas kalian kalau misalnya tugasnya benar, langsung saya kasih A untuk di UAS yang ini. Jadi UASnya tinggal mencari yang mencari label, mencari graf dengan simbol, dan sekarang dulu ya mencari graf dengan simbol dan labelnya terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.